Nah, terus kan tadi ada juga Melva kalau nggak salah ya, masalah tentang gimana penentuan maksimisasi sama minimisasi. Nah, sebelum ke sana, saya mau ingetin lagi kalau fungsi kendalanya itu kan ada yang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih besar sama dengan, ataupun sama dengan. Nah, kalau untuk yang kurang dari sama dengan, itu kan kita tambahin yang namanya select variable. Select variable ini sama-sama S, sama kayak surplus, cuman dia koefisiennya positif 1 atau positif lah, ditambah S1 misalnya gitu. Nah, kalau misalnya ketemu tanda yang lebih besar sama dengan, maka kita perlu menambahkan yang namanya surplus. Surplus itu apa bedanya sama select? Kalau surplus itu dia tandanya negatif, negatif S. Nah, karena dia negatif S, negatif 1, kan kita butuh di simplex itu nanti membentuk matriks identitas. Kalau misalnya kalau matriks identitas itu kan diagonalnya itu bentuknya 1, 1, 1 semua. Nah, kalau misalnya ada yang negatif 1, maka kita perlu yang bantuan. Maka itu ada namanya variabel artifisial atau biasa juga dikenal variabel bantuan. Istilahnya sama aja. Ada notasinya dia pakai A, ada yang pakai R. Tergantung dari referensi yang dipakai, sama aja sebenarnya. Nah, kalau si artifisial ini atau variabel bantuan ini koefisiennya itu tandanya positif. Jadi dipasangkan sama si surplus. Jadi kalau setiap ada surplus, pasti kita harus menambahkan si variabel artifisial atau variabel bantuan. Nah, jadi sepasang dia. Nah, kalau misalnya yang bentuknya sama dengan, kenapa sih nggak langsung aja? Nah, saat kita tadi saya bilang membentuk matriks identitas pada simplex atau tabel simplex itu kita butuh matriks identitas, makanya perlu juga ada tambahan artifisial variabel di kendala yang bentuknya persamaan. Jadi tetap kita harus memasukkan si artifisial variabel ini. Nah, kalau metode simplex biasa itu standarnya adalah bentuknya maksimisasi dengan kendalanya kurang dari sama dengan. Kalau misalnya sudah mulai minimisasi, itu biasanya diselesaikan pakai bisa dua, satu big M, satu lagi dua fasa. Nah, kemudian, kalau misalnya ada yang masih bingung, langsung tanya aja ya. Nah, kemudian PR-nya di sini kenapa? PR-nya di fungsi kendala karena kita harus mengubah tadinya bentuknya pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, jadi harus hati-hati dalam mengubah fungsi kendala ini ke bentuk persamaannya. Jadi hati-hati betul kalau misalnya lebih besar sama dengan seperti apa penambahan variabelnya, kalau sama dengan seperti apa yang perlu kita tambahkan. Kemudian, sorry. Nah, kalau untuk kasus maksimisasi, prosedurnya yang pertama kan kita biasa ya ubah dulu ke bentuk standarnya. Kurang dari sama dengan diubah ditambahin select variabel. Kemudian nanti fungsi tujuannya juga disesuaikan ditambah 0 S1 ya. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya sudah kita bentuk standar, maka kita kan biasanya memilih kolom pivot ya, betul? Nah, memilih kolom pivot, masalah maksimisasi itu caranya adalah kita memilih Z terkecil atau, sorry, ada yang masuk. Nah, ada dua tipe tabel simplex. Mungkin kalau kalian lihat-lihat di YouTube atau lihat-lihat di buku, ada yang dia pakai versi lengkapnya atau melibatkan ada CJ, ZJ. Oke. Melibatkan si CJ, ZJ.
Mungkin kalian pernah lihat, nanti saya bahas juga. Dan ada yang tabel simplexnya itu disederhanakan atau dia langsung nilai Z-nya. Nah, apa bedanya? Habis ini kita bahas, cuman intinya adalah kalau misalnya maksimisasi, kolom pivot yang dipilih adalah nilai Z terkecil atau bisa dibilang ya, cari nilai yang negatif dengan nilai yang terbesar, artinya paling negatif gitu maksudnya ya. Itu untuk kolom pivot. Nah, setelah kita memperoleh kolom pivot yang diperoleh dari nilai Z ataupun nilai CJ kurang ZJ yang terkecil atau negatif terbesar, gimana caranya nih admin? Wait. Oke. Selanjutnya kita memilih baris pivot. Nah, baris pivot ini adalah nilai terkecil, nilai indeks yang terkecil. Nilai indeks itu diperoleh dari nilai ruas kanan dibagi sama nilai dari kolom pivotnya. Nah, kalau udah dapat baris pivot, ambil nilai yang terkecilnya, positif terkecil, sorry, kemudian dilakukan secara berulang-ulang sampai apa? Nilai optimalnya ketemu. Nah, dikatakan optimal itu kalau apa? Kalau nilai Z-nya itu nggak ada lagi yang negatif. Karena ini kita maksimisasi, maka kita usahakan tidak ada lagi nilai Z yang negatif atau nilai CJZJ-nya yang negatif. Itu kalau masalah maksimisasi. Jadi mulai dari mengubah ke bentuk standar, terus milih kolom pivotnya itu nilai Z atau CJ kurang ZJ-nya yang terkecil, negatif terbesar ataupun bisa dibilang terkecil, kemudian menentukan baris pivot. Baris pivotnya pilih nilai indeks terkecil. Nilai indeks kalian udah tahu caranya gimana, karena udah beberapa kali latihan juga ya. Dan dikatakan optimal itu kalau misalnya udah nggak ada lagi nilai Z yang negatif. Kenapa? Kita maksimisasi, ingat. Jadi lawannya. Kemudian, nah gimana Bu kalau misalnya minimisasi? Nah, minimisasi ini ada dua caranya. Satu, fungsi tujuannya itu kita ubah dulu ke bentuk maksimisasi. Nah, dengan cara kita kalikan dengan negatif 1 pada fungsi tujuan kita atau fungsi objektif kita. Jadi si Z-nya sama dengan bla 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 itu semuanya baik sisi ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan 1. Jadi dikaliin 1. Nah, kemudian selanjutnya karena kita udah ubah dia ke bentuk maksimisasi, maka caranya sama kayak tadi, maksimisasi. Pilih nilai kolom pivotnya, nilai Z-nya yang terkecil atau negatif terbesar. Nah, untuk baris pivotnya sama tetap nyari nilai indeksnya yang terkecil, positif terkecil ya. Nah, sampai kapan berhentinya? Sampai karena dia sudah diubah ke maksimisasi, maka carinya tetap yang nilai Z-nya yang udah nggak ada negatif lagi. Kalau masih ada negatif, maka ulangnya lagi iterasinya sampai tidak ada lagi nilai Z yang negatif. Nah, ini cara minimisasi kalau misalnya diubah ke maksimisasi. Bisa nggak Bu, kalau misalnya mau tetap minimisasi aja? Boleh aja. Caranya gimana? Oh, sorry, ini harusnya tidak maksimisasi, maksudnya tetap minimisasi ya. Ke tempat tetap minimisasi. Oke. Nah, seperti apa pemilihan kolom pivotnya? Nah, lawannya nih, karena kalau tadi maksimisasi kita pilih nilai Z-nya yang terkecil, kebalikannya kalau minimisasi, pilih kolom pivotnya itu nilai Z-nya yang terbesar atau positif terbesar. Baik ini mau kasusnya Big M ataupun simplex sama aja. Jadi pilihnya Z yang terbesar. Kalau mau tetap fungsi tujuannya dalam bentuk minimum atau minimisasi. Nah, baris pivotnya gimana?
Nah, baris pivotnya tetap sama. Ambil indeks yang terkecil. Jadi cuman beda di pemilihan kolom pivot aja. Bedanya minimisasi sama maksimisasi itu. Terus diulang sampai optimal, dikatakan optimal kalau misalnya, nah karena ini minimisasi sampai tidak ada lagi nilai Z yang positif, jadi harus negatif semua. Jadi lawannya dari maksimisasi tadi. Nah itu bedanya kalau kalian nyelesain kasus maksimisasi ataupun minimisasi. Jadi minimisasi bisa diubah ke bentuk maksimisasi atau tetap dipertahankan dalam bentuk minimisasinya. Nah, jadi bedanya tuh cuman di saat kolom pivot sama pemilihan yang optimalnya. Itu. Jadi stopping kriteria atau dia dikatakan berhenti kalau misalnya kalau yang minimisasi itu tidak ada lagi nilai Z yang positif. Jadi maunya negatif. Udah. Nah, kemudian, saya mau kasih lihat bedanya. Sebenarnya sama aja tabel simplexnya. Ini tabel simplex yang lengkap lah ya, bisa dikatakan lengkap. Jadi kalau ini bentuknya si Z-nya tetap di ruas kiri dan si koefisien dan juga variabel keputusannya tetap di sebelah kanan. Nah, disubstitusikan atau diinputkan ke tabel simplex. Nah, yang dilihat adalah kalau saat kalian pakai tabel ini, itu adalah si CJ kurang ZJ-nya. Makanya saya tadi ada sebut-sebut CJ kurang ZJ. Nah, yang dilihat itu ini. Jadi yang diperhatikan tuh pemilihan kolom pivotnya tuh dari sini. Kalau maksimum berarti ambil yang paling kecil, yaitu berarti ngambilnya yang min 400. Nah, kalau misalnya mau pakai tabel simplex yang lebih sederhana, yang seperti ini, nah, nggak pakai CJ kurang ZJ, nah si part yang bagian kurang ruas kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi dibuat Z-nya sama dengan 0. Nah, itu bedanya antara tabel yang satu sama yang kedua. Mau pakai yang mana, sebenarnya terserah nyamannya yang mana. Kalau kemarin Pak Wardi pakai yang lengkap atau yang sederhana gini? Yang sederhana kayaknya, Bu. Oke, yang lebih sederhana ya. Ibu, yang kalau misalnya di RO yang kemarin itu Z-nya kan kolom Z nggak ada, Bu. Kalau yang ini ada kolom Z, berarti yang nilai 1 itu dibikin 0 juga, Bu. Oke, nah kemarin tuh nggak ada si kolom Z-nya. Ini saya tambahin aja sih biar ketahuan Z-nya itu koefisiennya berapa, yaitu ini kan ada 1 ya. Nah, di sini kan 1 sebenarnya kolom si nilai Z-nya. Nah, yang mana Nat yang kosong. Nah, si 1 Z-nya, S-nya kan 0 ya nilainya. S2-nya 0, S3-nya 0. Jadi untuk kolom yang pertama dia 0 semua yang di bawah Z. Nah, kemudian titik poin pentingnya lagi adalah variabel basis dan variabel non-basis. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya variabel basis dan variabel non-basis? Nah, ini kan ada kata-kata ya, kolom yang isinya variabel basis. Nah, variabel basis itu dan kalau variabel non basis itu sebenarnya seluruh variabel kita. Berarti mulai dari X1, X2, kalau di kasus ini ada S1, S2, S3. Nah, kalau yang variabel basis itu adalah variabel pertama variabel slack itu masuk ke variabel basis dan juga artificial variable. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu kasus dapat misalnya yang ini min S2 misalnya, plus ini misalnya A1.
Misalnya kayak gini ya. Maka yang menjadi variabel basisnya adalah S1. S2 bisa nggak jadi variabel basis? Tidak. Kenapa? Karena dia negatif 1. Jadi yang jadi variabel basisnya adalah si A1. Jadi ini A1, S1, terus A1, dan S3. Jadi secara tidak langsung bisa kita katakan bahwa variabel basis itu adalah si select variabel kita dan juga si artificial variabel kita. Itu yang menjadi variabel basis. Nah, variabel basis ini adalah state awal kita. Maksudnya, kayak gini kan artinya berarti X1 kita nilainya masih 0, X2 kita nilainya juga masih 0, karena ini masih pada iterasi ke 0 ya. Nah, S1 kita nilainya 60, S2 kita nilainya 30, S3 kita nilainya 40. Nah, nanti ini akan menjadi variabel yang keluar atau living variable yang akan digantikan sama variabel non basis kita. Nah, kalau di sini ada S1 sampai S3. Yang perlu kita cari tahu kan sebenarnya ini ya, dua ini, X1 dan X2. Tetapi kita bisa dengan metode simplex ini kita bisa tahu nanti sisanya berapa sih dari masing-masing kendala, ada yang nggak kepake nggak atau habis semua terpakai. Nah, itu kelebihan dari metode simplex. Jadi kalau misalnya tabel yang lengkap ini kita lihatnya CJ kurang ZJ, kalau untuk masalah maksimisasi berarti ambilnya nilai yang paling kecil. Kalau minimisasi berarti ambil nilainya yang paling besar. Nah, kalau misalnya di yang lebih sederhana ini kita pakainya Z. Nah, saya tuh mau buat materi Big M tadi sebenarnya, tapi mau tahu dulu kalian lebih nyaman pakai yang atas ini atau yang si Z bawah, sorry, yang atas atau yang bawah, karena mungkin kalau awal kan biar enak ngitungnya ya. Kalau sama Pak Wardi pakai yang bawah. Sama Enak yang bawah, Bu. enak yang bawah ya. Ya, Bu, yang Karena udah terbiasa nih. Kayaknya iya ya. Oke, besok-besok saya pakai yang bawah berarti ya. Oke. Nah, terus kayak tadi saya bilang kalau minimisasi misalnya kan tadi gini. Kita tetap minimisasi ya. Jadinya seperti ini, tidak perlu dikalikan negatif. Kalau misalnya diubah ke maksimisasi, maka nilai M-nya menjadi negatif. Nah, untuk itu mungkin kalian pernah baca juga teorinya adalah kalau misalnya kasus minimisasi, nilai M-nya itu positif, kalau misalnya maksimisasi itu nilai M-nya adalah negatif. Nah, mungkin ada yang pernah baca atau dengar, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan menggunakan metode Big M. Nah, itu sih lebih kurangnya mungkin memperkuat aja, pengen saya sih lebih memperkuat sih, karena nanti ada Big M, ada dua fasa, ada sensitivitas, analisis sensitivitas itu pakai si dasarnya ini. Terus awalnya tadi saya mau kasih juga gimana caranya kita pakai Excel ngerjain metode simplex ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya coba buatin videonya seperti apa cara penggunaan di Excel-nya. Jadi kalian bisa coba-coba ngecek bener nggak kerjaan kalian di Excel. Nah, jadi pengen saya kalian tahu juga loh pakai aplikasinya kayak apa sih, manualnya tahu, aplikasinya tahu. Kenapa ini duluan diajarin? Biar tahu step by step-nya. Nah, soalnya kan kalau misalnya yang variabelnya banyak, kita perlu bantuan aplikasi ya. Kalau yang masih 2, 3, 4 masih bisalah mungkin pakai secara manual. Mungkin itu ada yang mau ditanya nggak kira-kira?
Bingungnya kemarin di mana? Kalau tadi Melva yang tanya, ya kalau nggak salah ya. Kira-kira kejawab nggak kira-kira Mel? Terus Nadia tadi mau nanya pas itu select sama surplus ya? Masih bingung nggak Nat? Bingung yang kuis kemarin itu, Bu. Oh ya? Kan semua tandanya sama, tapi itu pilih salah satu apa gimana, Bu? Oh, apa? Tunggu ya. Saya jadi lupa apa yang saya kasih kuisnya. Oke. Oke, kalau yang lain, kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Oke, ini bisa nanti. Oke.